الإسلام دينا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat fardu subuh secara berjemaah di Masjid Raya Darussalam yang mulia ini. Alhamdulillah, ini sebuah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabah, qarabah, zuriyah, anak cucu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jemaah salat subuh ya Allah muliakan, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini kita kedatangan tamu mulia, yakni Ayahanda Al-Mukarram Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Maki Al-Banjari dari Malaysia. Alhamdulillah, beliau kedua kalinya datang ke tempat kita, ke Masjid Raya Darussalam yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadikan asbab terhindarnya kita dari wabah penyakit dan segala macam penyakit. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, tapi keluarga kita yang juga jauh di rumah sana dan kita yang ada di perantauan di sini. Amin Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, kepada ayahanda kami persilahkan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin, Abil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Pasti dan pasti kalau kita perhatikan bersama, ada terdapat sejumlah sekian yang lebih tinggi, yang lebih berat, yang lebih kebal, yang lebih istimewa, yang lebih kuat, yang lebih berperan daripada manusia. Ada yang lebih berat dengan timbangannya seperti gunung dan besi. Ada yang lebih tinggi dengan ukurannya pun juga seperti dengan gunung dan juga dengan planet-planet yang ada di angkasa luar. Tidak terhitung banyaknya yang lebih kuat daripada manusia, yang lebih mampu daripada manusia, yang lebih perkasa daripada manusia. Namun tidak ada satu persatu pun yang mampu untuk berhadapan dengan manusia. Dikatakan seketika Allah menciptakan gunung, yang pada saat ketika itu semua makhluk Allah jadi kaget, begitu kerasnya dan begitu beratnya gunung. Tapi ternyata rupa-rupanya dengan gunung dapat dikalahkan oleh besi. Sekuat besi, yang dimana dengan keperluan kita dengan besi, baik itu dengan pembangunannya ataupun juga dengan transportasinya, dengan peralatan-peralatan yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, di waktu Allah ciptakan besi, semuanya kaget. Ternyata kerasnya besi itu ternyata dapat dihancurkan, dileburkan oleh api. Sedahsyat api daripada sejumlah sekian makhluk ciptaan Allah Jalla Jalaluh, yang dengan penerangan api mampu untuk melalap habis apa yang ada di dunia.
Apakah kira-kira dengan bangunannya, dengan hotelnya, dengan rumahnya, ataupun juga dengan seumpama istananya? Sebutkan saja satu persatu, akan luluh dan juga akan hancur dengan kekuatan api. Rupa-rupanya dengan makhluk yang sederhana yang namanya air mampu untuk memadamkan api. Khair, dari beberapa kekuatan yang kita sebutkan tadi, yang pertama dengan kekuatan gunung yang terkalahkan dengan besi, kekuatan besi yang terkalahkan dengan api, kekuatan api yang terkalahkan dengan air. Ternyata dengan air habis kering dengan perantaraan angin yang paling lembut daripadanya. Lembut, tidak kelihatan, kita tidak dapat melihat yang namanya angin. Hebat-hebatnya angin, yang walaupun dengan kelembutannya ternyata kalah dengan yang namanya manusia. Jadi kita dah merupakan semulia-mulia makhluk Allah Jalla Jalaluh. Maka agar bagaimana dengan makhluk yang paling mulia, agar bagaimana dengan kemuliaan kita itu senantiasa utuh, kita yang mampu untuk memperalat dan juga menggunakan apa saja. Apakah kira-kira dengan anginnya, dengan besinya, dengan airnya, dengan gunungnya, bahkan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah telah menganugerahkan, telah menondokkan segala sesuatu yang berada di langit dan juga yang berada di atas permukaan bumi. Musakhkhar lana, Allah tondokkan untuk kepentingan manusia. Ahbabana fillah, tadi disebut-sebut tentang virus corona yang sekarang ini dengan kita sudah mulai menggigil ketakutan. Bukan cuman hanya dengan kita, seluruh dunia, negara-negara maju, kecanggihan teknologi, peralatan-peralatan canggih, juga dengan persenjataan yang kuat, dengan armada-armada laut, ternyata tidak ada yang terkecuali negara-negara modern atau negara-negara modern, negara-negara maju. Apakah kira-kira dengan Cina-nya, apakah kira-kira dengan Jepangnya? Justru Cina pada urutan yang pertama. Apakah kira-kira dengan Eropanya, apakah kira-kira dengan Amerikanya? Tidak ada seorang pun yang tidak merasa risau dengan corona, seakan-akan seperti dengan mati sudah berada di ambang pintu di depan mata kepala. Ini perumpamaan yang ideal untuk kita perumpamakan. Sadar, kata orang Musa, sedar. Sadar atau tidak sadar. Ini diantara daripada asbab kemaksiatan, kemungkaran, perkara-perkara negatif yang dilakukan oleh manusia atas permukaan bumi. Ini akan mendatangkan bala dan malapetaka dalam kehidupan umat, akan mendatangkan musibah kepada umat, akan mendatangkan cobaan dan ujian kepada umat. Mungkin pada saat ketika itu dengan kita tidak ambil tahu, tak kisah, tak peduli, tak hirau, tak problem. Begitu mungkin dengan bahasanya saat ketika ada dengan segelintir daripada manusia-manusia yang hidup atas permukaan bumi, zalim dengan binatangnya, dengan binatang-binatang yang sepatutnya mendapatkan perlindungan. Misal seperti yang ulun ketahui di Malaysia, itu daripada sejumlah sekian jenis binatang liar, dari sejumlah sekian jenis binatang liar, maka kira-kira dengan seumpama harimaunya, dengan gajahnya, dengan buayanya, bahkan daripada berbagai jenis burung dengan seumpama yang halal dimakan seperti landak sekalipun, seperti dengan rusa atau juga kijang, itu tidak boleh diusik, itu tidak boleh diganggu. Kadang-kadang dengan dundaannya daripada pemerintah itu sampai ratusan juta kepada orang yang menangkap seumpama harimau itu juga dengan gajahnya, akan dikenakan denda kira-kira tidak kurang kalau dengan uang Indonesia dalam 350 juta rupiah. Ini dendaan yang dikenakan. Tapi pada masa yang sama dengan kita mendengar perilaku dan perangai daripada sebagian manusia yang tidak membeda-bedakan antara yang hidup dengan yang mati, antara yang jijik dengan yang nyaman, semuanya jadi makanan dikonsumsi. Tak kisah, kata Rumsat, tak kisah, tak peduli apakah dia katak, apakah dia monyet, apakah dia binatang, apakah dia buaya, apakah dia kura-kura, apakah dia ulat bulu, apakah dia kalak jengking, apakah dia ular, itu dikonsumsi dan juga dimakan sama mereka. Sama siapa? Sama orang-orang Cina.
Seketika dengan negara dunia diam, senyap, tidak komen, tidak memberikan ancaman atau paling tidak teguran atau paling tidak membekot bangsa yang memakan binatang-binatang liar seperti itu, azab yang Allah timpakan bukan hanya menimpa kepada orang-orang Cina, tapi ternyata sekarang merebak sampai kepada kita di masjid pun juga jadi ketakutan. Yang pada itu dengan kita, kekuatan kita dengan Allah, keperkasaan kita dengan Allah, yang memberikan perlindungan kepada kita itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Ternyata yang beriman dengan Allah, keyakinan secara mutlaknya dengan kekuatan Allah Jalla Jalaluh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun juga kita jadi ketakutan. Yang sehingga dengan kita untuk kita mengantisipasi diri daripada wabah corona itu dengan cara menguzlakan, mengasingkan diri daripada keramaian, suatu sikap yang bijak, suatu sikap yang baik, suatu sikap yang betul. Tapi tidaklah juga sampai kepada tahap yang dengan kita menutup rumah-rumah ibadah. Ada 1001 cara untuk kita mengantisipasi diri kita agar kita selamat di rumah Allah Jalla Jalaluh. Mungkin sekarang diantaranya kafir kita dilipat atau di slide, semprot, samping nyamping muka belakang, atau dengan kita menggunakan alat-alat canggih yang suhu badannya naik, jangan diizinkan masuk ke masjid. Kita tunggu di pintu-pintu depan. Yang penting salat jamaah, salat Jumat jangan kita tinggalkan. Jadi masih ada cara. Seperti pada waktu kita datang dari satu negara sampai ke airport, maka dengan kita ada sebelum emigrasi, kalau kita akan ditembak begitu untuk tahu suhu badan kita, nanti ditanyakan tentang keluhan kita. Jadi di pintu-pintu gerbang masuk kita buat cara yang seperti itu. Mungkin juga pakai masker atau dengan cara-cara yang seumpamanya supaya tidak mengganggu jamaah, atau juga dengan salat amal ibadah yang kita laksanakan di dalam masjid. Beberapa hal yang kita perhatikan tadi pada waktu kita sama-sama membaca kunut. Kalau dahulu sahabat-sahabat kita di kalangan kaum Muhammadiyah atau juga di kalangan Salafi dan Wahabi, mereka sangat-sangat anti dengan kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Di situ ada 3 rangkaian doa paling tidak yang mampu untuk mengantisipasi diri kita daripada corona dan juga daripada segala wabah dan juga daripada segala macam penyakit dan ancaman. Ihdina fi man hadait, itu yang pertama, dengan kita minta bimbingan. Yang kedua, tawallana, Allahumma hdina fi man hadait wa afina afiatkan kami, selamatkan kami, sehatkan kami. Tidak hanya afiat daripada penyakit, tidak hanya afiat daripada corona, tidak hanya afiat daripada gangguan, juga afiat daripada dosa. Salah seorang daripada ulama besar setelah selesai melaksanakan sembahyang subuh terus ngobrol, diwawancara oleh salah seorang murid. Orang bertanya seperti ini, Pak Kiai, gimana keadaannya? Jadi jarsidir, Alhamdulillah, yang saya harapkan agar aku afiat di sepanjang hari. Yang aku mohon kepada Allah agar aku sehat selamat di sepanjang hari. Tapi kan Pak Kiai sehat, jangan tidur. Mata tidur lepas sembahyang subuh kadang sehat, baru hanya bangun guring, berjam-jam guringan, 6 jam 8 jam guringan, datang ke masjid guring pulanglah, renunglah sejenak. Kan kalau seandainya dengan kita bermalaman begadang terus subuh mengantuk tuh wajar-wajar aja. Tapi kalau bermalaman kita guring terus ke masjidnya mengantuk, itu memang penyakit lebih bahaya daripada corona. Sebab corona mematikan jasmani kita, sementara ngantuk mematikan rohani kita. Jadi kata Kiai tadi itu, yang ulun harapkan agar ulun afiat sehat sepanjang hari. Tapi kan biar sehat afiat, segar bugar. Apa jadi sedem? Jadi kata beliau, inna afiatah yaumi ala a'siyallaha, keafiatan di sepanjang hariku itu kalau pada waktu aku tidak berbuat maksiat kepada Allah. Jadi afiat
bukan cuma hanya jasmaninya tapi juga rohaninya, selamat daripada dosa, selamat daripada perkara-perkara makruh, selamat daripada perkara-perkara haram, terjaga matanya, terpelihara telinganya, ucapannya, tindak tanduknya, perilakunya, pergaulannya, lingkungannya, tidak terlibat dengan hal-hal yang negatif, tidak terbabit dengan perkara-perkara terlarang, tidak terbabit dengan perkara-perkara yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Jangan tidak diaminkan, insyaallah Allah akan berikan keafiatan kepada kita seberatan di sepanjang hari, minggu, bulan dan tahun dan seumur hidup, diaminkan. Wa tawallana fiman tawallait, tawallana, peliharalah kami, lindungilah kami, jagalah kami, selamatkanlah kami bersama orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan penjagaan daripadamu. Berikutnya, barik lana bima atait, berkati usia kami, berkati umur kami, berkati duit kami, berkati kesehatan kami. Kalau Allah berkati kesehatan kita, insya Allah kesehatan kita akan terelak daripada ancaman penyakit. Kalau Allah berkati kehidupan kita, insya Allah Allah akan selamat kita daripada segala gangguan. Barik lana bima atait. Yakin atau kada yakin? Apakah kira-kira dengan kita tidak meyakini bahwasanya kesehatan itu pemberian daripada Allah, duit itu adalah anugerah daripada Allah, ketenangan itu daripada Allah, kenyamanan itu daripada Allah, udara yang kita hirup daripada Allah, air dan makanannya daripada Allah, bahkan dari ujung ke ujung dengan anggota tubuh kita masing-masing ini adalah merupakan pemberian daripada Allah. Mana bukti? Kawin bertahun-tahun bakumpulan bini kada singanakan nang itu baru malam pertama jadi, masya Allah tabarakallah, kira-kira dalam 7-8 bulan ke depan sudah dapat anak. Kok aneh banget ente, masya Allah tabarakallah, ulun aktif siang malam Jumat kada ketinggalan, sore Jumat ambil kesempatan, kada sing dapatan anak lagi. Yakinlah bahwasanya anak itu daripada Allah Jalla Jalaluh. Ada yang Allah kasihkan kembar, ada yang Allah kasihkan laki-laki, ada yang dapat anak perempuan. Kitanya adalah anugerah daripada Allah. Barik lana bima atait, berkatilah atas pemberian yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Amin. Yang kelima, masya Allah tabarakallah, waqina, elakkan kami, selamatkan kami, singkirkan kami daripada segala kejahatan keburukan yang Kau takdirkan. Qina syarra ma qadait. Insyaallah jangan terlalu risau, bukan kada takut, bukan terlampau berani, tidak, tapi pada masa yang sama begitu sahabat Nabi kita mendengar, kita berhenti pada jam 5.35. Kalau ada nak ditakunakan, siapkan daripada sekarang. Sahabat Nabi kita pada waktu mendengar Nabi kita bersabda, humma lailatin, panas atau demam satu malam, tukafir, akan menghapuskan dosa kesalahan 1 tahun. Humma lailatin tukafir dunuba sanatin. Panas, demam, sakit panas, garing semalaman itu, sabda Nabi menghapuskan dosa kesalahan 1 tahun. Apa kata sahabat Nabi kita tadi itu? Kata sahabat Nabi kita yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, aku memohon meminta kepada Engkau ya Allah, timpakanlah kepadaku. Kalau Allah timpakan, aku tidak akan menjerit, tidak akan mengeluh, tidak akan keluh resah. Timpakanlah kepadaku humma, penyakit panas, tapi yang tidak menghalang aku untuk melaksanakan salat Jumat dan salat berjamaah. Renung dengan bahasanya. Ini bahasa salah seorang daripada sahabat Nabi yang mudah-mudahan kita ambil ibrah dan juga kita ambil pelajaran. Kada apa-apa kalau ulun digaringakan, garing kada ada masalah, sakit tidak problem. Yang penting jangan sampai penyakit yang ketimpakan kepada ulun menghalang ulun untuk melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, atau menghalang ulun untuk melaksanakan salat Jumat yang hanya sekali dalam seminggu. Jadi kira-kira
Apakah disebabkan karena dengan penyakit, berarti dengan beliau akan menjadikan sebagai suatu alasan untuk tidak datang ke masjid? Ada terdapat 1001 cara untuk kita mengatasi problem atau juga dengan virus corona daripada kita seketika dengan kita tolak, seketika dengan kita pergi ke masjid kembali. Maka dengan doa-doa yang kita baca pada waktu kita sembahyang tadi, ada terdapat 3 atau 4 kali pada waktu kita membaca kunut, kemudian pada waktu kita berwirid bersama. Jangan lupa, kalau belum teramalkan, di antara daripada bacaan yang Nabi kita baca setelah sembahyang 5 waktu, al-mu'awizat yang 3, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dengar, perhatikan surah yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Allah yang menciptakan kegelapan, persilihan antara siang dan malam. Aku meminta perlindungan dengan Allah min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Corona itu diantara daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan keyakinan di dalam hati. Mungkin barangkali dengan kita sudah yakin. Di antara lain, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa orang yang paling bagus amalannya. Al-mauta wal hayata, kematian dan kehidupan. Jadi stabilkan dalam hati, hidup itu daripada Allah, kematian pun juga daripada Allah. Asbabnya bermacam-macam. Maka jangan sampai dengan kita melebih-lebihkan antara satu dengan yang lain. Itu dengan saib dan juga dengan timbangan dan juga dengan ukuran yang sama. Lanjut, tidakkah dengan kita tadi bersama imam membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Nabi kita janjikan, kalau orang yang membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali setelah salat subuh, kalau dia meninggal dunia pada siang hari itu, Nabi kita janjikan kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Yakinkan dalam hati, kalau aku mati siang hari ini bisa terbebas daripada api neraka, apakah kira-kira dengan kita tidak bisa terbebas daripada corona? Yang berhunjur bersila bagus. Duduklah bersila, makasih. Duduk yang cantik di hadapan Allah. Tidak ada tempat yang paling istimewa daripada rumah Allah. Tidak ada tempat yang penuh dengan curahan rahmat daripada masjid. Tidak ada tempat yang dikerumuni oleh para malaikat-malaikat Allah daripada Baitullah dan juga daripada rumah Allah. Maka kita yang risau, yang sepertinya kematian itu berada di depan mata kepala kita masing-masing, supaya dengan kita mendapatkan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita layak kita mengkondisikan, menghadirkan diri kita sebagaimana layaknya dengan seorang insan yang mengharapkan pertolongan, bantuan, perlindungan, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 kali Allahumma ajirna minan nar. Seperti juga kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadun Rasulullah, dan seterusnya. Nabi kita bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau dengan kalimat la ilaha illallah itu ternyata mampu untuk kita mendapatkan dan meraih surga yang abadi di sisi Allah, apakah dengan kita tidak mampu untuk meraih keafiatan, keselamatan, kesejahteraan? Apakah kira-kira tidak mampu untuk kita meraih keselamatan, kesejahteraan, terelak kita daripada wabah corona, terelak kita daripada penyakit dengan berkat la ilaha illallah. Lanjut,
pada waktu dengan kita keluar rumah, jangan lupa bacaan bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'alallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bacaannya sangat-sangat sederhana. Kalau kada hafal, baca apa yang kita hafal, baca basmalahnya, baca fatihahnya, baca kursinya. Kita akan mendapatkan 3 anugerah. Yang pertama, hudita, kau akan mendapatkan bimbingan petunjuk daripada Allah. Yang kedua, wakufita, Allah akan cukupkan segala hajat dan juga dengan segala keperluanmu. Yang ketiga, wawuqita, kau akan mendapatkan penjagaan, akan tersingkir, akan terelak kita daripada segala malapetaka. Jadi insya Allah kita tidak kurang amalan, kita tidak kurang bacaan, amalan yang patut untuk kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Amalan yang patut untuk kita amalkan setelah kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar pun juga jaminannya adalah surga bagi orang yang membacanya. Berikutnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Nabi kita bersabda, orang yang membacanya di waktu pagi akan Allah amankan dirinya, keluarganya, harta dan kekayaannya. Berita masuk dalam peral, masuk dalam media massa, satu lokasi, satu tempat hangus dibakar api, hangus dilalap oleh api. Tempat yang paling patut untuk kita konsentrasi, untuk kita mematikan handphone di dalam masjid. Kalau pian berpandai dengan ulun Bapak Presiden Jokowi atau presiden mana saja, saat ketika memberikan peluang kepada kita untuk ngobrol dengan beliau, kalau pian berpaling muka daripada Bapak Presiden kita, Bapak Presiden kita tidak akan nengokin kita. Bagaimana kalau sampean berpaling daripada Allah, kalau Allah berpaling daripada kita? Jokowi saja akan berpaling daripada kita kalau kita tidak perhatian. Bagaimana kalau sampean sibuk dengan Facebooknya, dengan handphonenya? Takkan Allah tetap lihatin sampean seperti itu? Renung, pikirkan supaya tidak lagi main handphone di dalam masjid. Kalau tidak, kamu akan main handphone, tidak ada rasa segan dan malu. Kamu bagus dengan zikirnya, tapi kita juga jaga bagaimana radapan kita di rumah Allah Jalla Jalaluh. Kalau Jokowi, Presiden Amerika, dunia dengan segala kekuatan berpaling daripada kita, tidak problem. Yang penting jangan sampai Allah berpaling daripada kita. Kalau Allah berpaling daripada kita, semua bahaya boleh menjangkit dan juga boleh menimpa kepada kita, waliyadzubillah. Maka ini untuk himbauan seberatan, di rumah Allah jangan mengantuk, di rumah Allah jangan tidur, di rumah Allah jangan main handphone, di rumah Allah jangan berkomunikasi dengan makhluk. Di samping itu kita menjaga keagungan dan juga dengan kebesarannya, juga pada masa yang sama dengan kita menjaga sopan santun kita di hadapan para malaikat, di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Ini cuma segini saja untuk di Masjid Darussalam, tidak terkecuali, tidak banyak perbedaan di masjid-masjid yang lain. Subuh kira-kira apakah sebanyak kita melaksanakan salat Jumat hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah saja? Banyak yang mobilnya lebih mewah, banyak yang duitnya lebih banyak, banyak yang badannya lebih sehat, banyak yang kekayaannya setumpuk, tapi Allah tidak pilih untuk datang ke rumah Allah. Allah tidak pilih untuk kumat-kamitkan mulut dengan zikir. Jadi bukan kena faktor kekayaan, bukan kena faktor kedudukan, bukan kena faktor pangkat. Banyak orang yang punya pangkat tapi terhalang mulutnya daripada zikir, terhalang kakinya daripada rumah-rumah Allah, ke diskotik, kelab-kelab malam begitu cepat, tapi untuk datang ke rumah Allah Jalla Jalaluh ternyata terhalang, menjadi kaku dan stroke. Gerak anggota tubuhnya
masalah sehat afiat, tapi kepada hal-hal yang negatif. Tapi stroke kalau kepada perkara-perkara yang baik. Jadi kalau kita menjadi kumpulan yang dipilih oleh Allah untuk kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta sejak daripada jam 4 sekian tadi itu sampai sekarang, maka kita jaga adab-adab kita, sopan santun kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Informasinya semua lokasi berkenan itu hangus dimakan api. Sahabat Nabi kita yang membaca doa tadi itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim sampai habis. Kata beliau, kalau informasinya seperti itu, maka aku yakin seyakin-yakinnya kecuali rumahku. Habis semuanya kebakar, nggih, aku percaya. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya kecuali rumahku. Penasaran, semuanya berangkat. Kalau sekarang naik motor, sampai ke situ memang bocor, muka belakang samping menyamping ciles semuanya hangus dimakan api. Tidak ada sebuah rumah pun yang utuh, yang ada satu buah rumah di tengah-tengah masih tetap utuh. Kenapa? Sebab ulun yakin Nabi kita ajarkan suatu doa, sesiapa yang membaca doa tadi itu akan Allah selamatkan diri pribadinya, anak keluarganya, dan juga dengan harta kekayaannya. Dan aku telah membacanya. Tanamkan keyakinan yang seperti itu sehingga dengan kita terelak daripada segala bahaya. Kita tidak melawan penyakit, kita tidak melawan bahaya, kita tidak mengatakan bahwasanya kita takut kepada Allah saja, kita juga takut kepada perkara-perkara yang Allah wujudkan keadaan yang membuat dengan kita menjadi takut. Akan tetapi dalam masa yang sama, pada saat ketika dengan kita bergantung dengan kodrat Allah, leluasa dan pelindungannya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya Abu Sufyan telah mengumpulkan pasukan ketenteraan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, takutilah mereka. Nabi kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak-banyak membaca hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil untuk diri kita, keluarga kita, adik-adik kita. Terakhir sekali, jangan lupa mengucapkan salam, banyak-banyak mengucapkan salam, dan tiap orang memberikan salam kepada kita jangan kedadi sahut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Haji, assalamualaikum, waalaikumsalam. Om, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Hasbi, assalamualaikum. Bu Bilal, Tutur Sia, Tuan Imam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pian belakang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Insyaallah salam sejahtera yang Nabi kita perintahkan untuk kita menyebarkannya akan menjadi asbab kita terantisipasi daripada corona dan daripada semua wabah penyakit. Sebab ucapan assalamualaikum artinya sejahtera, sampean, selamat dan aman, dijawab juga oleh orang yang kita salamin, engkau juga sejahtera, engkau juga selamat aman daripada segala bahaya. 5.30 ada mau tanya, ada nak bertakun, silakan. Jadi ulun senaraikan, nggih pian. Ada mikrofon, makasih. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan terpaut dengan doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu dianjurkan untuk membalikan telapak tangan saat kunut karena penolakan dari bala. Mohon penjelasan dan pencerahan sehingga kita dalam mengerjakan ibadah punya rujukan. Itu masih variatif jemaah kita, walaupun itu sunat hukumnya. Kemudian yang kedua adalah doa-doa mustajab, doa di dalam doa seperti Allahumma hdina fiman hadait tadi. Kemudian juga
surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk kepada Allah semua di sana, termasuk assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kasat dalam doa di dalam salat supaya terjaga tetap salatnya, fi'liyahnya, perbuatan, pekerjaan, salatnya hati, qalbiyah, salatnya qala yaqul qaulan, perkataan, sehingga tidak keluar daripada nilai-nilai ibadah pada saat mustajab kepada Allah. 3 tempat tadi, yaitu ihdinas siratal mustaqim, kemudian kaitannya dengan saat kunut tadi, Allahumma hdina fiman hadait, termasuk pada saat tasyahud, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama berkenaan dengan kunut. Tadi dah kita sebut ada 5 rangkaian. Yang pertama yang pada saat ketika itu dengan kita sunat mengaminkan. Jadi kalau kita sembahyang sendirian masing-masing membaca sampai habis. Tapi kalau pada waktu dengan kita berjamaah, maka kita makmum mengaminkan doa atau mengaminkan 5 rangkaian doa yang pertama daripada imam. Kemudian 5 rangkaian yang terakhir puja dan puji itu dengan kita sama-sama membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi pertanyaan yang ditanyakan itu bagaimana dengan kita pada waktu kita membaca qina, selamatkan. Tidakkah sepatutnya dengan kita membalikan tangan pada saat ketika itu? Dan itu yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi kita sekarang ada dua aliran atau ada 2 pandangan. Ada 2 pandangan. Yang pertama berdasarkan kepada hadis Nabi kita bersabda, idza sa'altumullaha, apabila kau meminta kepada Allah, tas'aluhu bi butuni akufikum, maka mohonlah kepada Allah dengan telapak tangan kalian yang terbuka. Jadi ikut hadis tadi itu ulama berpendapat secara mutlak, tidak ada perbedaan. Kita minta hidayah, kita minta petunjuk, kesehatan, keafiatan, atau agar terelak kita daripada bala, minta agar terelak kita daripada musibah, tetap posisi tangan kita tidak bergerak. Sementara pendapat yang mengatakan kalau pada waktu kita minta perlindungan daripada penyakit, minta perlindungan daripada bahaya, minta perlindungan daripada problem, daripada ancaman, itu tangan kita dibalik. Itu tafaul, optimis agar Allah balik daripada keadaan kepada keadaan yang baik, agar Allah elakkan kita daripada penyakit. Jadi mereka berdalil pada saat ketika Nabi kita melakukan salat minta hujan, salat istisqa. Jadi Nabi kita balik jubah sidin, yang di depan dikebelakangkan, yang di atas dikebawakan. Itu diantara daripada perkara yang disunatkan pada waktu kita melaksanakan salat istisqa. Yang berpanduan ke sana berarti pada waktu kita minta perlindungan, tangan kita balik. Allahumma ya dafi al-bala, doa yang panjang selepas Fatihah, tangan kita jadi seperti itu. Tapi kedua-duanya oke. Yang kedua daripada pertanyaan tadi itu tentang ada beberapa tempat istijabah. Sebenarnya sepanjang pada waktu kita sholat itu adalah waktu istijabah, waktu doa permintaan kita dikabulkan. Ulama mengatakan tidak ada detik-detik waktu yang paling dekat kita dengan babal kabul, yang paling cepat diijabahkan oleh Allah doa permintaannya daripada doa dalam sembahyang dan juga doa setelah sembahyang. Di waktu kita sembahyang, kalau seumpama sembahyang subuh, tentang meminta hidayah tadi itu ada kadar kurang daripada dalam 5 kali. 2 kali dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim, 2 kali pada waktu kita duduk antara 2 sujud, rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini, dan juga bimbinglah kami. Kali yang ketiganya pada waktu kita baca kunut. Yang tidak baca kunut minta hidayahnya 4 kali. Yang baca kunut minta hidayahnya sebanyak 5 kali. Allahumma hdina, bimbinglah kami. Nah, pada waktu dengan kita mengucapkan salam sejahtera tadi kata ulun sambat, itu juga diantara daripada doa kita antara sesama kita.
doa untuk keselamatan dan juga kesejahteraan. Assalamu alaina, kepada kita, wa ala ibadillahi salihin. Kenapa orang yang tidak sembahyang itu akan dipotong lehernya, tidak layak untuk hidup di atas permukaan bumi Allah? Sebab karena dia zalim. Zalim daripada sudut mana? Zalim karena tidak mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kepada orang banyak. Yang dengan kita pada waktu kita sembahyang, bukan kita yang bersembahyang, dengan kita memohon pertolongan daripada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Layak kita melaksanakan sembahyang karena dengan kita menumpang kelayakan tadi itu daripada orang banyak, daripada muslimin dan muslimat. Maka kepada mereka yang membantu kita pada waktu kita na'budu, yang membantu kita pada waktu kita nasta'in, kada soh kalau kita baca Fatihah seperti ini, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, hanya kepada Engkau aku. Kalau kita katakan aku, Allah akan berkata siapa ikam, kau tercemari hidupmu dengan segala kekurangan. Maka orang-orang yang kita menumpang kelayakan dengan mereka tadi itu, iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itu kita salamin pada waktu kita baca tasyahud, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera, keselamatan, keafiatan, kebahagiaan, ketentraman, keberuntungan kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi apakah kira-kira kalau seketika dengan kita menghadirkan niat yang seperti itu bisa memutar kita daripada qasdu salah? Tidak. Sebab kenapa? Sebab itu daripada bahagian salat. Beda halnya kalau dengan kita mendatangkan yang tidak ada mengena dengan salat, seperti khitab kita kepada makhluk. Jadi kata dia alhamdulillah. Jadi kita katakan yarhamukallah, khitab kepada makhluk pada saat ketika itu akan memalingkan kita daripada salat. Sementara daripada rangkaian doa yang kita baca, daripada rangkaian bacaan yang kita lantunkan dalam salat, kalau kita hayati seperti itu pun, salam sejahtera kepada orang banyak itu tidak akan memalingkan kita daripada sembahyang. Ini juga dipertanyakan setelah khatib turun daripada mimbar. Kadang-kadang ada dengan sebagian imam memang sunatnya seperti itu, lurus, rapat, ratakan saf, betulkan saf. Apakah kira-kira itu termasuk fasil sehingga sampai khutbah kita jadi tidak bermualat? Tidak. Kenapa? Sebab itu diantara daripada bahagian yang dianjurkan pada waktu kita melaksanakan salat berjamaah. Jadi dengan imam sebelum takbir, Nabi kita kalau saf tidak rata, kalau saf tidak kemas, tidak rapi, Nabi kita tidak akan takbir. Nabi kita tidak akan takbir. Jadi mengucapkan istaqimu i'tadilu, kata-kata yang seumpamanya itu tidak membatalkan sembahyang. Kenapa? Atau tidak membatalkan mualat? Sebab dia bagian daripada sembahyang. Wa man lagha fala jum'atalah, orang yang melakukan perkara sia-sia tidak sempurnalah sembahyang Jumatnya. Nah, jadi dipermasalahkan kalau pada waktu khatib membaca doa Allahumma hdina, pada waktu khatib membaca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, apakah dengan kita angkat tangan? Angkat tangan tidak ada masalah. Kenapa dengan kita tidak angkat tangan? Itu bukan perkara sia-sia. Yang sia-sia main tasbih, yang sia-sia main handphone. Nah, itu misalnya pada waktu salat khatib lagi sedang menyampaikan khutbah, kita tengok Facebook situ, kita ajak grup WhatsApp, atau dengan kita main YouTube, itu memang sia-sia. Tapi mengaminkan doa daripada khatib itu tidak termasuk daripada perkara yang memalingkan kita daripada matlamat atau daripada ibadah 5 menit. Yang ada silakan Pian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Taufik Warman. Rahman. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan fatwa bahwa boleh meninggalkan sholat Jumat selama dalam mengantisipasi corona ini. Tetapi dalam sebuah hadis kalau tidak salah bahwa kita tidak boleh meninggalkan Jumat selama 2 kali. Nah, ini saya juga mohon penjelasan. Yang kedua, pada suatu hari kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf
bermusyawarah dengan sahabat terkait dengan wabah penyakit yang terjadi pada masa itu. Dan Abdurrahman bin Auf inilah yang memberikan penjelasan bahwa Nabi meminta supaya yang terkena wabah itu tidak keluar dari tempat itu dan orang yang di luar tidak boleh masuk. Nah, pertanyaannya, ini juga di dalam kondisi ini Nabi tidak pernah menyuruh kita untuk meninggalkan ibadah sholat. Abdurrahman bin Auf tidak menjelaskan bahwa iqabis sholat aidan lah, tidak meninggalkan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah, hanya tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Sementara fatwa-fatwa yang atau informasi yang beredar di kita ini tidak boleh mengurangi paling tidak, tapi saya rasa itu juga bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Oke, nah ini mau penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu ya, mungkin kalau agak panjang sedikit. Jadi ulun di sini sejak daripada hari Rabu, dan di Kalimantan dari Jakarta kemarin sejak daripada hari Senin. Jadi yang sampean sebut tadi itu memang itulah juga yang dipatwakan di negara jiran, di Singapura dan di beberapa tempat lainnya. Mungkin tidak terkecuali juga dengan Arab Saudi, kecuali untuk di Masjidil Haram dengan di Masjid Nabawi. Biar tambah pencerahan lagi tentang orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut akan ditutup hatinya, akan dikunci oleh Allah Jalla Jalaluh. Ulama mengatakan makna daripada akan ditutup, akan terkunci hatinya, nasihat yang seperti apapun, bimbingan yang seperti apapun, argumentasi yang seperti apapun, tetap dia tidak akan bisa menerima kebenaran karena hati sudah terkunci. Wal iyadzubillah kalau itu yang berlaku. Jadi tadi sudah ada dua argumentasi tentang yang memberikan laluan kepada kita-kita yang berinisiatif membuat keputusan itu tidak menutup masjid. Tetap kegiatan-kegiatan salat jamaah dan juga dengan salat Jumat kita laksanakan atas pertimbangan apa saja. Tidak ada larangan memang daripada hadis, tidak ada larangan daripada ulama, daripada al-qudama, daripada ulama-ulama kita dahulu tentang kalau pada itu negara kita dilanda musibah atau dilanda seumpama virus corona untuk kita meninggalkan salat berjamaah apalagi dengan salat Jumat. Hadis yang tadi itu yang kalian sebutkan tentang Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sebelum dengan beliau memberikan informasi sahabat Nabi kita dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sudah berangkat daripada Madinah untuk mengadakan kunjungan ke Syria atau ke Syam pada saat ketika itu. Tapi saat ketika dengan suasana di sana di saat wabah tahun menimpa masyarakat Syam pada saat ketika itu, maka dengan Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk membuat keputusan bersama. Enak kalau keputusan itu kita putuskan secara jamaah. Jadi pada waktu itu di kalangan kaum Ansar mengatakan kita sudah berencana idza azamta fatawakal, apa problemnya dengan kita kalau kita terus. Ada dengan sebagian mengatakan ma'aka ashabu Rasulillah, bersama sampean ramai di kalangan para sahabat Nabi, takkan dengan kita menjerumuskan mereka ila tahluka kepada kebinasaan. Jadi kata Sayyidina Umar bahasa orang Malaysia berembus. Oke, bubar kalian seberatan. Kumpulkan kibarul muhajirin, kumpulkan kibarul ansar, para sahabat-sahabat yang merupakan surah di kalangan mereka. Setelah dikumpulkan, maka pada saat ketika itu kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aku ada informasi, aku ada maklumat tentang itu. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, idza sami'tum bit taun, apabila kalian mendengar taun itu menimpa suatu tempat, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Seperti yang kalian katakan tadi itu, yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar, untuk mengantisipasi supaya penyakit itu tidak menular. Tapi tidaklah sampai kepada tahapan dengan kita dilarang untuk melaksanakan salat berjamaah dan salat Jumat di masjid atau di tempat-tempat yang seumpamanya. Tapi pada masa yang sama, kenapa kita bertoleransi? Kita tidak menyalahkan secara mutlak, itu masih bergantung. Dia bergantung kepada keimanan dan keyakinan dan pendirian kita masing-masing. Kalau dengan asbab kita boleh meninggalkan sholat berjamaah, jangankan dengan seumpama corona, yang lebih ringan daripada corona pun salat Jumat dan jamaah sudah bisa kita tinggalkan dalam satu perjalanan. Dadadak pada saat ketika itu suasana hujan lebat, maka
Nabi kita dengan para sahabat pada masa beliau kembali daripada peperangan, masing-masing berada pada tunggangannya, berteduh di bawah sengkedup yang ada dengan mereka. Jadi setelah azan subuh, kalau tidak salah azan subuh dikumandangkan, ujung daripada salat, salatu khairum minan naum, ala sallu fi rihalikum atau birrihal, as-salatu birrihal, sembahyang di tempat kediamannya masing-masing. Itu cuman hanya hujan aja, hanya kena dengan hujan. Nabi kita tidak paksakan, namun datang, yang kuat iman pergi, jangan terbawa-bawa dengan suasana dan keadaan. Hidup mati, kalau seandainya kena corona mati, tak ada kena corona pun mati juga, tak ada bedanya. Kenapa kita terlampau takut? Bukan kita melawan pemerintah dan juga bukan kita melawan fatwa daripada ulama-ulama atau daripada saudara-saudara kita di seluruh dunia, fatwa daripada majelis ulama sedunia, fatwa daripada Al-Azhar, itu secara globalnya seperti itu. Tapi kalau seandainya ada yang macam seperti Aceh, ada yang macam seperti dengan Medan, justru Gubernur Medan dengan tegasan mengatakan masjid jangan ditutup. Ini satu-satunya harapan kita sekarang untuk kita mengantisipasi daripada penyakit. Ini sekarang teknologi canggih mampu tak menyelamatkan kita daripada corona? Tidak mampu. Jadi kita sekarang kekuatan apa saja yang mampu untuk membendung penyakit itu daripada kita? Satu-satunya kekuatan doa, munajat, zikir, tasbih, tahmid, ubudiyah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau kita putus hubungan, jadi semuanya dikarantinakan di rumah masing-masing. Kita di rumah, di masjid pun kita main handphone, takkan di rumah kita zikir la ilaha illallah. Secara jujur aja, di masjid kita main handphone, di rumah ada laptop, ada netbook, ada ada LCD, kemudian ada lagi tuh yang kecil tuh apa namanya MP3, MP4, ada handphone sebiji pun tak cukup untuk melengahkan dan melalaikan kita. Berarti dengan kita tidak banyak usaha atau tidak maksimal untuk kita bermunajat, berdoa kepada Allah agar kita terelak daripada wabah penyakit. Yang mendatangkannya itu adalah Allah, yang mengangkatnya pun itu adalah Allah. Tentang dugaan anak buah Dajjal, Yahudi, manusia yang punya produk, kalau itu betul pun itu makar daripada manusia, makar Allah lebih hebat. Jadi yang kita harapkan sekarang, kita ingin menanamkan keyakinan seyakin-yakinnya, kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi dua tadi itu fatwa ulama itu bujur, itu bijak, dan itu adalah memang yang sewajarnya, tapi juga pada masa yang sama jangan dilarang. Jadi ini bukan kontra, tidak. Fatwakan saja, usahakan untuk tidak banyak keluar masuk, betul. Yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar, itu juga betul. Tapi jangan sampai dengan kita membawa atau memutuskan sehingga sampai dengan kita menghalang orang-orang untuk datang ke masjid. Kenapa? Sebab kalau seandainya kekhawatiran kita akan menular, kita antisipasi dengan cara seperti kita masuk airport. Itu kita tembak, ada pistol untuk suhu badan, track 20, 14, 25, 13, 27, 41, udah boleh pian. Begitulah, ada aja caranya. Jadi kita kada kurang akal lah, ada cara lah supaya hubungan kita dengan Allah tetap terjalin dengan baik, hubungan kita dengan orang ramai juga terjalin dengan baik, dan juga tentang wabah corona terantisipasi dengan cara-cara seperti itu. Akhir, silakan ada lagi yang terakhir. Kada ada. Habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin waqti daina 'anil madinin wa taqabbal taubatat taibin waqti hawaijana wa hawaidas sailin washfi mardana wa marda corona wa mardal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ishfi mardana wa mardal muslimin, amin. Ishfi mardana wa mardal muslimin,
muslimin warham mautana mautal muslimin waqdi hawaijana wa hawaijal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Antipasi budi, jangan tinggalkan sembahyang sunat duha. InsyaAllah salat duha 2 rakaat untuk menebus dan membersihkan diri kita daripada segala tanggungan. Jadi diantara daripada disebutkan dalam hadis, sedekah, kalau bahasa kita cukai, bayar, cukai pajak untuk diri, salat duha 2 rakaat. Kadang-kadang buat 2 rakaat, buat 8 rakaat lebih sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pengajian atau kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.